Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ari Tricahyono di mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang gaya-gaya dalam seni rupa. Gaya dalam seni rupa. Lukisan merupakan sebuah ungkapan jiwa yang dituangkan ke dalam sebuah kanvas. Ada banyak makna yang dapat diungkapkan si pelukis dengan beragam cara. Cara inilah yang disebut sebagai aliran gaya dalam lukisan. Seni lukis merupakan turunan dari seni rupa yang cara penggambarannya berwujud karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya ini adalah garis dan warna. Ternyata seni lukis telah berkembang sejak lama dan telah melahirkan macam-macam aliran yang sempurna dan memiliki kekhasan masing-masing. Di dunia ini ada begitu banyak pelukis maestro dan terkenal dengan berbagai gaya dalam lukisannya. Sebut saja Leonardo da Vinci dengan karya agungnya Mona Lisa. Dan hingga saat ini lukisan tersebut masih menjadi perdebatan para kritikus lukisan dunia mengenai makna di balik lukisan tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar lukisan Mona Lisa yang masih menjadi perdebatan atau masih menjadi misteri oleh pelukis-pelukis ataupun kolektor di dunia. Ini gambar Mona Lisa. Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci dan potret Lisa Gherardini, istri Francesco Giocondo. Nama Mona Lisa atau Mona Lisa seperti yang disukai orang Italia. Secara kasar diterjemahkan menjadi My Lady Lisa. Leonardo da Vinci tidak pernah menyelesaikan potret itu. Ketika dia meninggal pada tahun 1519, itu adalah salah satu dari banyak karya yang belum selesai, diserahkan kepada asistennya. Mona Lisa karya Leonardo da Vinci juga dikenal sebagai La Gioconda, adalah lukisan paling terkenal di dunia dalam bahasa Italia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam gaya dalam lukisan. Ada 3 aliran gaya dalam lukisan, antara lain representatif, deformatif, dan non-representatif. Nah, ini adalah contoh lukisan dengan gaya representatif. Aliran representatif adalah gaya lukisan yang pembuatannya mengacu pada kenyataan dalam masyarakat dan alam. Aliran ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni naturalisme, realisme, dan romantisme. Ini adalah contoh lukisan representatif yang mengacu pada kehidupan dan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini gambar lukisan di pasar. Kemudian kita masuk di lukisan dengan gaya naturalisme. Nah, ini adalah contoh lukisan dengan gaya naturalisme. Menjadikan alam sebagai objeknya. Aliran ini menggambarkan lukisan dengan disesuaikan pada keadaan alam, mengharuskan pelukis mempunyai ketelitian yang tinggi dalam proses pembuatannya. Beberapa pelukis yang menganut aliran naturalisme antara lain Abdullah Suryobroto, Basuki Abdullah Wakidi, Mas Pringgadi, Rance Constable, dan Claude. Kemudian kita masuk ke aliran dengan gaya realisme. Mengacu pada kenyataan hidup, aliran ini beranggapan jika tidak ada ilusi di dunia ini, sehingga penggambarannya sangat sesuai dengan kenyataan yang ada, atau dapat dikatakan sebagai aliran yang realistik sesuai dengan kenyataan.
Adapun pelukis yang bergaya realisme adalah Wardoyo, Tarmizi, Rubens, dan Bulog. Ini adalah contoh lukisan dengan gaya realisme dengan sesuai bentuk aslinya tanpa mengurangi dan menambahi, bahkan bentuknya seperti foto. Kemudian kita masuk pada jenis lukisan romantisme. Ini adalah contoh gambar lukisan romantisme. Mempunyai sifat imajiner, aliran ini biasanya menggambarkan mengenai suatu kisah-kisah romantik ataupun peristiwa-peristiwa yang dramatis. Aliran ini diterapkan oleh beberapa pelukis seperti Raden Saleh, Turner, dan Francisco Goya. Kemudian kita masuk ke gaya lukisan deformatif. Nah, ini adalah contoh gaya lukisan deformatif. Aliran deformatif adalah gaya lukisan yang timbul karena adanya perubahan lukisan yang asli ke lukisan yang baru, tanpa mengganti bentuk lukisan aslinya. Aliran ini digolongkan lagi menjadi 4, yakni ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Sekarang kita masuk gaya lukisan ekspresionisme. Ini adalah contoh gambar lukisan dengan gaya ekspresionisme. Ini gambar potret diri. Tokoh yang digambarkan di sini adalah Affandi. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya di alam, lalu diekspresikan pada karyanya. Kemudian kita masuk ke dalam gaya impresionisme. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar lukisan dengan gaya impresionisme. Apa itu impresionisme? Aliran seni rupa impresionisme adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan. Objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sapuan-sapuan atau bahkan olesan kuas yang kecil namun berwarna. Teori warna yang dimaksud adalah teori warna Newton yang memecah warna cahaya pada prisma. Akurasi warna yang dimaksud bukanlah warna yang mirip dengan apa yang kita lihat. Nah, ini tidak mirip apa yang kita lihat, namun akurasi warna sebagai cahaya yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh pigmen objeknya. Sehingga warna bayangan adalah warna ungu bukan hitam. Ini ada warna agak biru keunguan bukan hitam, atau abu. Dan warna dedaunan mungkin oranye bukan warna hijau. Sekarang kita masuk di lukisan dengan gaya surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata. Dalam gambar yang memperlihatkan objek-objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Kemudian kita masuk di lukisan dengan gaya kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Ini adalah contoh lukisan dengan gaya kubisme. Beberapa gambar sudah dipisah-pisah dan dideformasi atau dirubah menjadi sebuah gambar yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Sekarang kita masuk di lukisan dengan gaya non-representatif. Nah, ini adalah contoh lukisan dengan gaya non-representatif. Lukisan ini adalah karya dari pelukis Amri Yahya.
Aliran yang satu ini mempunyai ciri khas penggambaran objek yang sulit dikendali. Bentuk asli dari lukisan ini sudah hilang dan pelukis lebih fokus kepada struktur, unsur formal dan rupa, serta prinsip estetika. Adapun ciri dari aliran ini biasanya ditandai dengan adanya susunan pada garis, bidang, bentuk ataupun warna yang tidak terpaku dengan bentuk alam. Gaya ini lebih mengesankan jiwa ekspresi, jiwa tidak bisa direpresentasikan dengan objek apapun. Pelopor dari gaya ini adalah Amri Yahya, Sadali, Fajar Siddiq, dan Bud Muchtar. Oke, itu tadi tentang materi pembelajaran seni budaya, gaya-gaya dalam lukisan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kalian dengan gaya-gaya lukisan di dalam seni rupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.